Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam Bu Besti. Iya, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Baik Bu. Luar biasa Bu. Alhamdulillah. Malam ini kita akan mengadakan kegiatan fasilitasi, tapi sebelumnya untuk kita sepakati bersama, jika nanti saya sedang memandu diskusi kita, Bapak Ibu boleh mematikan mikrofonnya, dan jika ada yang mau disampaikan, boleh gunakan fasilitas chat yang ada di Zoom kita ini. Ya. Malam ini kita akan berbincang atau berdiskusi mengenai program pemerintah melalui Kemendikbud yang baru-baru ini diluncurkan, yakni program Merdeka Belajar. Saya yakin sebagai Bapak dan Ibu guru yang hebat, Bapak dan Ibu tidak pertama kali lagi mendengar program itu. Tapi untuk menegaskan pemahaman Bapak Ibu, baiklah kita berdiskusi dalam forum ini untuk nanti kita simpulkan bagaimana konsep itu akan kita jalankan di kelas. Sekarang saya akan membagikan materinya. Bapak Ibu bisa melihat? Bisa, oke. Ya, ini adalah... Sudah nampak? Iya. Ini adalah konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud. Sama seperti gambar itu, tiap orang bisa menggunakan potensinya untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Tapi mari kita lihat bagaimana pendapat Bapak Ibu semua. Ya. Nah, untuk menggali informasi kita semua, pertanyaan pertama yang bisa kita jawab dalam sesi ini adalah, apa itu Merdeka Belajar? Nah, mari kita kemukakan pendapat kita dalam Jamboard yang linknya sudah saya bagi dalam chat grup kita. Bapak Ibu boleh mengisi dalam chat room yang sudah saya buat linknya. Saya beri waktu setengah menit untuk mengisi. Silahkan Bapak Ibu. Oh, langsung ini dijawab sama Pak Parlindungan. Pak Parlindungan gerak cepat ini. Ibu, mohon izin untuk kirim kembali Bu. Saya baru saja keluar jaringan nih Bu. Oh iya. Mungkin boleh dibantu oleh Bapak yang lainnya. Ini Pak Parlindungan menyatakan bahwa Merdeka Belajar itu kebebasan berinovasi untuk belajar yang menyenangkan. Ya. Berarti di sini kata kuncinya Pak Parlindungan berpendapat bebas berinovasi. Ya, bagus. Lalu ini Bapak atau Ibu tidak membuat nama, mungkin antara Pak Monang dengan Pak Pahot ini ya. Guru memfasilitasi siswa sesuai dengan kemampuannya. Oh, ini berarti Pak Pahot ini. Guru memfasilitasi siswa sesuai dengan kemampuannya. Ya, bagus. Lalu ini ada Bapak Monang Siregar menyatakan bahwa siswa menjadi subjek dalam pembelajaran sehingga siswa diberi kebebasan. Ya, jadi siswa itu diberi kebebasan. Semua pendapat ini benar dan tidak ada yang salah. Oh, Bu Ami sudah datang ini ya. Bu Ami warnanya beda sendiri ya. Mau menunjukkan bahwa Ibu Ami ini beda sendiri, kreatif ini Bu Ami. Bu Ami berpendapat Merdeka Belajar itu belajar mengembangkan potensi diri tanpa tekanan. Iya. Semua pendapat ini sudah digagasi oleh pemikiran yang benar-benar tahu ya tentang Merdeka Belajar. Baik. Tapi untuk menguatkan pemahaman kita, mari kita lihat slide ini. Nah, ini adalah penegasannya. Jadi Merdeka Belajar itu adalah konsep belajar yang menyenangkan. Merdeka Belajar itu adalah konsep belajar tanpa paksaan atau tekanan. Merdeka Belajar itu adalah konsep merdeka dengan mengutamakan keberpihakan pada siswa. Semua yang Bapak Ibu katakan tadi benar, dan ini adalah penguatannya. Nah, selanjutnya, pertanyaan kedua untuk menggali informasi mengenai Merdeka Belajar pada pemahaman Bapak Ibu. Kira-kira
Apa alasan yang menguatkan harus menggunakan program ini dalam pendidikan kita di Indonesia? Sama seperti tadi, mari kemukakan pendapat kita dalam Jamboard yang sudah saya sediakan linknya di chat box. Silakan Bapak Ibu. Mengapa harus merdeka belajar? Kira-kira dari konsep merdeka belajar, hal apa yang menguatkan pendapat itu sehingga kita sebagai guru juga setuju bahwa konsep itu digunakan? Ya, ini ada yang berwarna biru mengatakan, saya tidak tahu ini ya, Bapak Hot mungkin juga ini ya. Karena menyenangkan. Oh, Bu Ami. Bu Ami suka warna-warni ya. Bu Ami mengatakan mengapa harus menggunakan merdeka belajar karena menyenangkan dan punya banyak peluang untuk berekspresi. Iya, benar. Benar sekali. Selanjutnya, Pak Parlindungan mengatakan untuk menciptakan belajar yang kreatif dan bebas berinovasi. Bebas berinovasi, bebas berekspresi. Ya, itu kuncinya ya. Lalu, karena siswa tidak bisa disamakan dengan siswa yang lain, Pak Pahut mengatakan. Semua siswa punya kemampuannya sendiri-sendiri ya, Pak ya. Iya, kita tinggal menggali potensinya, kita arahkan. Ya, ini ada dari Bapak kita, Bapak Monang, mengatakan karena siswa itu memiliki keunikan, maka perlu pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Iya, ini seperti penekanan yang dikatakan oleh Bapak Pahot tadi. Benar sekali Bapak Ibu, tidak ada yang salah dari konsep itu, bahwa merdeka belajar itu harus membuat siswa bebas berekspresi. Nah, selanjutnya ini alasannya yang untuk menguatkan pendapat kita tadi, bahwa merdeka belajar itu digunakan karena untuk menciptakan belajar lebih menyenangkan. Membuat siswa lebih bebas berekspresi, saya rasa gurunya juga ya. Lalu meningkatkan kompetensi inovasi guru dan tidak menuntut siswa menjadi sama. Ini benar sekali penguatannya dengan pemahaman Bapak Ibu barusan. Ya. Dengan konsep itu, Bapak Ibu sudah tahu apa dan sudah tahu alasannya, maka tentu tidak salah kalau dalam kegiatan ini saya bertanya bagaimana. Karena sudah tahu apa dan mengapa, tentu sudah punya cara. Kira-kira cara apa yang akan Bapak Ibu terapkan untuk menggunakan atau melakukan konsep itu di lapangan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tapi kali ini tidak dengan Jamboard, mari kita lakukan dengan curah pendapat. Mari kita kemukakan secara lisan apa yang bagaimana cara kita untuk menerapkan konsep itu di kelas. Saya rasa setengah menit siap untuk persiapan, nanti kita akan menyampaikannya secara lisan. Ayo silakan Bapak Ibu dipikirkan, mungkin perlu ditulis. Mungkin ada yang perlu ditulis. Silahkan. Nah, Pak Parlindungan sudah membuka mikrofonnya, berarti siap untuk ditanyai. Silakan Bapak, kira-kira apa cara yang Bapak lakukan? Cara untuk menerapkan merdeka belajar, berarti kita harus memberi ruang atau memberi kesempatan kepada peserta didik atau siswa untuk menemukan atau menggali inovasi atau potensi yang ada pada dirinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi guru harus mampu menggali potensi siswa ya Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak Monang mungkin Pak. Kalau menurut pendapat saya Bu, bahwa pembelajaran itu harus berkaitan dengan ya kehidupan nyata, kontekstual dan pembelajarannya bermanfaat untuk kehidupan begitu. Kontekstual, bisa juga mungkin maksud Bapak memanfaatkan lingkungan ya Pak ya? Iya, seperti itu Bu. Iya, benar sekali, saya setuju Pak. Kalau Bapak Pahot bagaimana kira-kira? Oke, ini terkait cara kalau saya sebagai guru melakukan ini adalah mengenal karakteristik bidang studinya. Jadi kalau misalnya saya mengajar IPS, berarti saya harus melakukan
seperti IPS, misalnya dengan bermain peran, kalau misalnya di IPA harus melakukan praktikum, itu saya kira Merdeka Belajar sehingga siswa bisa membangun persepsinya terhadap materi pembelajaran yang dimaksud. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, berarti guru harus mempersiapkan teknisnya di lapangan ya, Pak ya? Persiapannya harus bagus. Ya. Apakah Bu Ami ada dalam forum ini atau masih terlempar? Ada Ibu, saya masih hadir di sini. Halo Bu Ami, silakan Bu Ami, bagaimana pendapatnya di sini? Iya Bu, bagaimana pendapatnya Bu? Kalau menurut pendapat saya, cara untuk menerapkan Merdeka Belajar yaitu dengan menerapkan prinsip persamaan hak dan kewajiban kalau menurut saya Ibu. Jadi tidak ada perbedaan antara murid yang satu dengan yang lain. Sama-sama punya hak mengeluarkan pendapat, sama-sama punya hak untuk berekspresi dan melakukan sesuatu. Itu saja mungkin Ibu. Tidak boleh ada diskriminasi ya Bu ya? Iya. Iya, betul sekali, setuju. Jadi dari semua pendapat yang Bapak Ibu utarakan, mari kita ambil kesepakatan, mari kita rumuskan kesimpulan untuk tahu apa itu konsep Merdeka Belajar. Jadi konsepnya itu mulai dari hal kecil, berani memulai, lihat lingkungan sekitar, bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar, dukung setiap anak supaya percaya diri dengan apa yang ia punyai, beri ruang dan jam terbang kepada anak. Nah, ini adalah konsep yang bisa menguatkan pendapat Bapak Ibu tadi. Nah, untuk itu kita akan menutup sesi fasilitasi kita kali ini. Maka sebagai kesimpulan, inilah yang kita harapkan bahwa pembelajaran yang merdeka itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dari potensi para murid. Nah, saya harap kegiatan fasilitasi yang kita lakukan ini dapat menguatkan konsep itu dalam pemahaman Bapak Ibu, sehingga dalam aplikasinya di kelas, Bapak Ibu tinggal memikirkan teknisnya saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita diskusikan hari ini, bisa bermanfaat pada kita semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan pada Bapak Ibu, mohon dimaklumi. Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya, ada mau ditanyakan? Saya lupa. Cukup jelas, Bu. Iya, saya lupa bertanya dari tadi. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam, Bu.